Halo, halo, kedengeran suaranya? Halo, Iya Pak, kedengaran Pak. udah muncul belum slide-nya? Udah Pak. Oke, jadi kalian udah baca LTM 2-nya kan? Udah baca? Udah belum? Halo, 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 halo. Iya, Pak. Udah dibacakan LTM 2-nya yang jadiin tugas tapi bukan hari ini? Udah dibaca belum? Kan kita sekarang mau bahas LTM tapi cuman eh, dikit aja kan. Soalnya kan kemarin 10 ya. 10 berarti kan 5 5 ganjil, 5 genap. Kita akan bahas satu soal untuk yang ganjil, satu soal untuk yang genap. Nah, yang ganjil dulu deh. Yang ganjil mau nomor berapa ya ganjil? Yang ganjil nomor berapa? Halo, 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 halo. Nah, ada suaranya nih. Halo, halo. Yang ganjil mau nomor berapa? Nomor berapa yang ganjil? Nomor 3 Pak kalau saya. Tiga. Yang lain sama yang ganjil mau nomor tiga? Sama. Yang lain mau nomor tiga juga? Ntar ya, saya download dulu LTM itu saya download. Ntar ya, saya download dulu LTM-nya. Nomor tiga itu apa sih? Saya download dulu. Ntar. Yang lain ada yang lain? Nomor tiga doang? Nomor tiga yang akan kita bahas. Tugas LTM. LTM 2.1 tentang energi. Ada bahasa Inggris. Inggris. Ntar ya, saya download dulu LTM-nya. Oke, saya download dulu. Ya. Hmm, Oke, nomor tiga ya. Oke, kita coba bahas. Bentar. Oke, nomor tiga. Oke, bentar ya. Kita coba kirim dulu ke H. Oke, MIA iPad. Oke, nomor tiga ya. Nomor tiga itu yang ini. Oke, kita foto dulu. Oke, kita coba kerjain ya. LTM 2 nomor 3. Berarti yang ganjil tinggal sisa 4 nomor. Kalian kerjakan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan. Oke, nomor 3 ini ya. Udah muncul kan? Slide-nya udah muncul? Udah muncul? Udah? Belum? Sudah, Pak. Udah ya. Oke, di sini kita lihat ada benda.
Bendanya yang warna biru. Ini tampak atas. Kemudian benda itu dikasih gaya F1 3 Newton, tapi ke arah kiri. F2 4 Newton, tapi ada sudut tetanya. Terus F3 10 Newton, ada tetanya juga. Berapa kerja yang dilakukan oleh ketiga balok kalau ada perpindahan? Aku mau, taruh. Kenapa dia mau? Kalau ada oh, belum colok. Nah, oke. Nah, jadi dia minta perpindahannya dari kasih tahu nih. Perpindahan itu delta R-nya atau biasa kayak sebagai S. S-nya adalah 4 meter. Nah, lihat. Kan kita udah tahu ya, kalau kita ngerjain dinamika, kalau ada gaya, kita harus pastikan semua gayanya itu ada di sumbu yang benar. Sekarang coba lihat, ini kan sumbu X-nya ini, sumbu Y-nya ini. Yang gaya yang sudah sesuai dengan sumbu kan cuman F1 doang ya, betul ya? Sedangkan F2 dan F3 tidak sesuai dengan sumbunya. Oke? Nah, berarti harus kita urai kan? Harus kita urai kan? Berarti si F2 ini kita urai dari buntut mau ke kepala, ada yang ke bawah sini, sama ada yang ke sini. Berarti yang ini F2 sin atau F2 cos? Yang ke bawah sini. F2 sin atau F2 cos? Sin atau cos? Halo? Halo, halo? 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 Yang Kok ada yang mana, jawab? Pak? Nih, yang saya gambar nih. Nih, F2 ini F2 sin atau F2 cos? F2 sin atau cos? F2 cos. Cos, betul. Cos theta 2. Berarti yang ini adalah F2 sin theta 2. Sekarang yang F3 juga kita uraikan. F3 juga kita urai. Berarti ada yang ke kanan sama ada yang ke atas. Berarti yang ke kanan nih F3 sin atau F3 cos? Tiga sin, Pak. Sin. Cos dong. Cos. Cos theta 3. Sedangkan yang ke atas Cos tiga F3 sin. sin theta 3. Paham ya? Nah, udah deh. Karena kita udah urai semuanya menjadi sumbu yang benar, kita sekarang hitung gayanya. Pertama, kita hitung sigma F YD. Ada apa aja sumbu Y? Ada F3 sin theta 3, gitu ya. Terus ada apa lagi? Dikurang F2 cos theta 2. Tadi F3-nya berapa? 10 sin theta 3, berarti sin 35 derajat. F2-nya 4 cos theta 3, cos theta 2, 50 derajat. Coba kalian hitung pakai kalkulator, dapatnya berapa? 10 sin 35 dikurang 4 cos 50. Coba dihitung pakai kalkulator. Berapa dapatnya? Sepuluh sin bentar ya. 10 sin 35. Berapa dapatnya? Kalau dijumlahin sin 35 ditambah dikurang 4 cos eh, cos 50. 51. lima Bentar ya. koma satu lima dua. Saya belum. Cos, bentar ya, saya belum susah. Cos 50 ya. Oke. Mana nih? Kurung tutup. Salah. Mana kurung tutup saya? Kurung tutupnya mana? Bentar ya, kurung tutupnya hilang. Bentar.
4 cos. Aduh, ada kalkulator. Cos 50. Ah, kok gini sih? Bentar, bentar. Ih, susah banget. Bentar ya. Kalkulatornya saya nggak ada, jadi saya manual. 4 cos 50. Dapatnya berapa? Dapatnya berapa? 10 sin 35 dikurang 4 cos 50. Dapatnya berapa? Halo? tiga Halo? koma enam belas Pak. Betul. Sama-sama. 3,164. Betul ya? Oke. Sekarang kita hitung yang sigma fx. Ada apa ya di sumbu x? Ada F3 cos theta 3 dikurangin F1 dikurangin F2 sin theta 2. Masukin F3-nya berapa? 10 cos 35 derajat dikurangin F1-nya 3 dikurangin F2-nya 4 sin 50 derajat. Coba dihitung ke kalkulator, dapatnya berapa? 2,127 Pak. Tatar ya, saya hitung dulu. 10 cos 35, 35 betul ya? Cos 35, terus dikurang 3, dikurang 4 sin 50. Dapat berapa? 2,127 betul ya? Iya Newton. Pak. Nah, berarti gaya resultannya, F resultannya itu kalau kita jadiin vektor adalah 3,164. Itu J ya. J ditambah 2,127 I. Nah, ini adalah vektor gayanya. Kalau kita mau hitung besar vektor, gimana hitung besar vektor? Tinggal pakai akar kuadrat komponennya, yaitu 3,164 dikuadratin ditambah 2,127 dikuadratin. Dapatnya berapa ini? 3,164 kuadrat akar 3,164 kuadrat ditambah 2,127 kuadrat. Dapatnya berapa? Berapa dapatnya? Ya, coba dihitung ya. Kalian harus bisa kuasain kalkulator kalian sendiri. Dapatnya berapa? Berapa? Coba ayo dihitung. 7,696 Pak. Ah, seriusan? Kok beda? Coba hitung lagi deh. 3,164 kuadrat ditambah 2,127 kuadrat. Dapatnya berapa? Diakarin jangan lupa. Dapatnya berapa kalian? 3,81. Nah, itu baru benar tuh. Kayak sama tuh. 3,812 Newton. Nah, lihat. Karena gaya kalian konstan, maka work-nya, kan dia minta work kan, kerja kan? Ingat nggak saya pada bilang, work itu kalian boleh pakai F dikali S. Tapi dengan catatan apa? Gaya kalian harus konstan terhadap variabel X, Y, atau Z. Ini kan konstan nih, tinggal masukin 3,812. S itu berapa? S-nya 4 meter. Maka kita akan dapat work-nya itu adalah berapa tuh? 3,812 3,812 dikali 4. Dapatnya berapa? 15,248. Jangan lupa satuannya. Satuannya adalah joule. Paham nggak kalian? Ngerti? Paham? Halo? Halo? Halo, halo. Gimana? Ngerti nggak?
Halo? Halo? Kedengeran nggak kalian? Halo, halo? Oke, paham nggak kalian? Paham nggak? Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini untuk yang nomor 3 soal ganjil LTM 2? Ada yang ditanyain? Ada nggak? Halo, jangan diam aja dong. Susah saya nggak ngerti kalian ngerti apa nggak nih? Coba, ada yang ditanyakan nggak? Halo? Halo? Ini kalian ngerti nggak? Belum? Belum apa? Pakai mic aja, jangan diketik-ketik. Saya kalau ngetik saya kadang nggak kebaca. Coba, ini ada pertanyaan nggak? Belum ada Halo? yang ditanyakan, Pak. Belum ada. Oke, sekarang yang genap. Yang genap mau nomor berapa yang genap? Satu soal. Yang genap, yang kalian dapat PR soal genap, mau nomor berapa yang akan kita bahas? LTM 2. Nomor berapa yang genap? Nomor 8, Pak. 8. Oke, saya coba screenshot dulu ya nomor 8 ya. 8. 8 ini ya. Betul ya? Oke, kita copy dulu. Kita screenshot. Oke, berarti saya udah bahas satu nomor diganjil, satu nomor digenap. Berarti PR kalian tinggal 4 nomor aja kan masing-masing ya. Yang ganjil tinggal 4 nomor, yang genap juga tinggal 4 nomor aja. Itu dikumpulkannya hari Rabu depan ya kalau saya lupa. Rabu depan kalau nggak salah. Jadi setelah UTS. Jadi kalian fokusnya ke UTS dulu aja. LTM nanti dikerjakan setelah UTS. Oke. Seperti ini ya. Ini nomor 8. Oke. Coba dibaca dulu 1 menit. Ada suatu partikelnya itu benda lah, anggap aja ya. Bendanya punya massa. Massanya sebesar 0,2 kilo. Dia bilang dia hanya dapat bergerak sepanjang sumbu X. Jadi geraknya cuma ke sumbu X aja. Oke, lihat. Pengaruhnya adalah gaya konservatif. Saya pernah jelasin kan ya ke kalian ya. Kalau gaya konservatif, maka nanti akan menyebabkan keadaan sistem juga bersifat konservatif. Sehingga energi mekaniknya kekal. Jadi kalau keadaan konservatif itu menyebabkan energi mekaniknya kekal atau tetap. Oke, artinya EM-nya itu tetap di semua keadaan. Nah, di sini dia bilang dikasih grafiknya antara energi potensial U terhadap posisi. UA itu nilainya 9, UA itu 9, UB itu 12, UC itu 20, dan UD itu 24. Sumbu X-nya itu posisi. Nah, soalnya bilang kalau benda itu dilepaskan di titik dengan UB dengan energi potensial 12 Joule. Ini kan di sini ya. Jadi bendanya itu dilepaskan di titik ini. Jadi si benda itu dia memiliki energi potensial sebesar 12 Joule. Dan pada kondisi, anggap ini kondisi A lah ya, kondisi awal. UA-nya, ya UA lah. Oke, dan kinetik energinya, EK-nya itu dia bilang sebesar 4 Joule. Berarti dari sini, kalau kita jumlahkan, kita akan mendapatkan yang namanya energi mekaniknya sebesar 16 Joule. Gitu ya. Karena ini keadaan konservatif, maka EM-nya sama di semua titik. EM-nya sama di setiap keadaan. Oke, jadi ingat ya, EM sama kekal itu hanya berlaku pada keadaan konservatif. Karena kalau keadaan non konservatif itu tidak berlaku kekal.
Nah, sekarang lihat pertanyaannya. Berapa kecepatan partikel pada titik X sama dengan 3,5? Coba lihat. X sama dengan 3,5 kan di sini kan? Titik B, benar nggak? B, kalau kita lihat, dia memiliki energi kinetik sebesar 9 Joule. Berarti udah, pada keadaan B, energi potensialnya itu adalah 9 Joule. Gitu ya. Berarti kita bisa mengetahui berapa energi kinetiknya. Karena EM-nya harus sama di setiap keadaan, karena dia konservatif, berarti EK-nya adalah EM dikurangin U. Berarti 16 dikurangin 9. Jadi kita punya EK-nya itu sebesar 7 Joule. Nah, EK-nya kita pecah karena dia maunya kecepatan. Berarti setengah dikali massa dikali V kuadrat sama dengan 7. Setengah, tadi massanya berapa? 0,2 dikali V kuadrat sama dengan 7. Coret, jadi 0,1, maka V kuadratnya adalah 70. Berarti V-nya itu adalah akar 70. Satuan jangan lupa. Gampang kan ya? Paham nggak kalian? Paham? Paham, Pak. Oke, sekarang kalau yang B. Di titik X sama dengan 6,5. 6,5 itu di mana sih? Di sini kan? Titik C, betul ya? Lihat. Di titik C berapa energi potensialnya? Berapa energi potensial di titik C? 0, Pak. 0. Udah. Ya kita masukin. Berarti B. Di keadaan C, energi potensialnya itu 0. Dari grafik. Karena energi mekaniknya harus kekal, karena keadaan konservatif, maka EK itu adalah energi mekanik dikurangin U. Berarti EK-nya itu adalah EM-nya berapa? 16. U-nya itu 0. Maka EK-nya itu adalah 16 Joule. Nah, kita pecah lagi. Setengah dikali massa dikali V kuadrat sama dengan 16. Berarti setengah, massanya 0,2 dikali V kuadrat sama dengan 16. Maka 0,1 V kuadrat itu 16. Berarti V kuadratnya 160. Berarti V-nya itu adalah akar dari 160. Jangan lupa satuan. Paham kalian? Paham ya? Iya, Pak. Oke, sekarang yang C. Coba lihat. Posisi titik balik partikel di sisi kanan. Nah, kalian harus tahu dulu apa maksud titik balik di sini. Titik balik di sini, kalau kita lihat dari soalnya, itu adalah saat bendanya itu berbalik arah. Berbalik arah. Awalnya dia ke kanan, jadi dia berbalik arah ke kiri, ataupun sebaliknya. Awalnya dia ke kiri, berbalik arah ke kanan. Yang namanya dia merubah arah, pasti nggak mungkin langsung berubah arah kan. Pasti dia akan berhenti sesaat. Dalam hal ini adalah saat dia berhenti sesaat. Sebelum dia berbalik arah. Kalau berhenti sesaat, berarti energi kinetiknya berapa? Berapa EK-nya? Berapa EK-nya? Halo. Kalau berhenti sesaat, berarti EK-nya berapa? Berapa EK-nya? Halo, halo. Halo. Berhenti nggak ada Pak Nggak EK-nya. ada. EK-nya harus 0. Gitu kan ya? Nah, Betul? Nah, berarti kalau EK-nya itu 0, berarti apa? Semua energi mekaniknya diubah menjadi energi potensial. Paham? Ngerti nggak? Tadi Iya, berapa Pak. energi potensialnya? Yaitu 16 Joule. Tinggal lihat 16 tuh di mana sih 16? Kira-kira di sini kan? Ya nggak? Bener nggak? Betul? Betul ya? Udah deh. Kan tinggal bikin garisnya. Bikin garis
lurusnya 16. Bayang, bayang, bayang nggak? Nah, udah deh, tinggal cari titik perpotongannya. Perpotongannya di mana? Di sini dan di sini. Betul nggak? Betul? Iya, Pak. Nah, yang ini yang disebut, yang ini nih, ini yang disebut titik berbalik arah dari sisi kanan. Itu ya, ini yang pertanyaan C nih. Titik yang dicari di C. Titik yang dicari di C. Kalau yang ini artinya dia berbalik arah dari sebelah kiri. Dan kinematika awal. Waktu Titik. dua itu kinematika ya. Jadi supaya ini sudah terdelay. Ya, jadi kalian harus optimis. Itu siapa itu? Ada videonya. Nah, ini titik yang dicari di soal D. Ya udah, kalian bisa nggak nyari titik ini? Bisa nggak kalian? Bisa nggak? Lihat aja deh. Lihat. Lihat deh. Nih. Titik yang kita cari ada di garis lurus. Bener nggak? Betul? Ya, betul? Titik yang kita cari ada di sebuah garis lurus. Maka kita bisa mencari titik tersebut dengan persamaan garis lurus. Ini kan letaknya di mana? 7,0. Sedangkan ini itu di 8 ya. Lihat, itu 8 di kayaknya. Ini letaknya di 8 ya. Di 8 ya. Berarti ini letaknya di 8, koma berapa nih? Koma UD itu 24. Nah, kan udah tahu letak posisinya kan? Nah, yang ini tuh kita tuh nggak tahu X-nya berapa. Tapi kita tahu Y-nya itu 16 karena kan tingginya harus apa? U-nya harus sebesar 16 maksimumnya. Ya udah, kita cari pakai persamaan garis lurus, yaitu apa? Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Y-nya kita tahu. Y-nya itu adalah 16. Y1-nya itu adalah 0. Yang ini ya. Ini 1, ini 2. Ini yang kita cari. Y1-nya 0. Y2-nya 24. Y1-nya 0. X-nya itu yang mau kita cari. X1-nya 7. Dibagi X2-nya 8 dikurang 7. Berarti kita punya 16 dibagi 24 sama dengan X min 7 dibagi 1. Kali silang. Berarti 16 sama dengan 24. X dikurang 24 kali 7 berapa kalkulator? Apa? Berapa? 168, Pak. 168. Pindah ruas bisa ya. Berarti 16 ditambah 168 sama dengan 24X. Dapat dong X-nya. 16 ditambah 168 dibagi 24. Dapatnya berapa kalkulator? Berapa dapatnya? 23, Pak. Pas gitu. 16 ditambah 168 dibagi 24. Berapa dapatnya? Berapa? 7,6, Pak. 7,6 atau 23/3 ya. 7,667 meter. Artinya si titik yang ini ya, kalau kita tarik garis ke bawahnya. Oke, kita ambil garisnya. Nah, ini. Nah, ini kalau kita tarik garis ke bawahnya. Ini itu adalah 7,667. Paham nggak kalian? Ngerti? Ngerti nggak? Halo, paham nggak?
Pak, Ngerti? Yap, ya. berarti kalau setiap mau nyari titik balik itu EK-nya harus 0. Enggak, ini gini. Jadi kita harus tahu dulu maksud dari titik balik di sini apa. Jadi bukan berarti titik balik itu EK-nya harus 0. Kalau ini kan di sini kalau saya tangkap ya, bendanya ini bergerak di sumbu X. Kan kalau kita belajar kinematika, kan kalau di matematika kan titik balik itu banyak ya. Ada yang dia berubah apa gitu ya, berubah kemontonnya atau apa. Nah, kalau di sini kalau dari soal ini kalau kita lihat apa, dia yang dimaksud titik balik ini adalah definisinya adalah ketika benda berbalik arah dari gerak sebelumnya. Jadi misalkan awalnya dia bergerak ke kanan, awalnya gerak ke kanan misalkan ya. Nah, tiba-tiba dia berubah jadi gerak ke kiri nih. Nah, pasti sebelum dia gerak ke kanan, sebelum dia berubah jadi gerak ke kiri, dia akan berhenti sesaat kan di sini. Bener nggak? Nah, ini yang disebut sebagai titik baliknya. Ngerti? Jadi, bukan berarti selalu titik balik itu adalah saat EK-nya 0. Enggak, harus lihat konteks soalnya dulu. Kita harus baca soal itu secara detail, terus kita tahu maksud titik balik itu apa. Ngerti kalian? Paham? Paham, Pak. Makasih, Pak. Jadi ini itu maksudnya adalah titik balik di soal ini ya, bukan berarti setiap nanti kalau ada pertanyaan titik balik tuh EK-nya harus 0. Enggak gitu, kita harus lihat konteks soalnya dulu. Oke, berarti bisa dong kalian mencari yang D, posisi titik balik partikel di sebelah kiri. Yang ini, bisa? Sama kan caranya ya? Kan lihat, titik ini berada di garis lurus. Berarti kita bisa cari pakai persamaan garis lurus. Ini di mana letak ini? Kan sama ini kan? Ini di 1,20. Sedangkan ini di 3,9. Nah, kita mau cari di sini. Ini kita nggak tahu X-nya berapa, tapi kita tahu Y-nya adalah 16. Paham ya? Kan tinggal gunakan cara yang sama persis. Untuk yang D. Berarti Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Y-nya kita udah tahu. Y yang kita cari itu 16. Y1 anggap ini 1 ya. Ini 1, ini 2. Oke. Y1-nya 20, Y2-nya 9. Berarti kalau kita masukin jadinya 16 dikurangin berapa tuh Y1-nya? 20 dibagi 9 dikurang 20. X-nya kita nggak tahu. X1-nya 1, X2-nya 3. Berarti X min 1 dibagi 3 min 1. 16 kurang 20 kan min 4. Ya, 9 kurang 20 itu min 11. X min 1 dibagi 3. Dibagi 2. Kalian kasih silang aja. Min 8 sama dengan min 11 ditambah 11. Betul ya? 11, min 11X ya maksudnya. Oke? Pindah ruas. Berarti 11X sama dengan 11 ditambah 8. Berarti 11X itu adalah 19. Berarti X-nya itu adalah 19 dibagi 11. Coba dihitung 19 bagi 11 itu berapa? 19 dibagi 11. Berapa dapatnya? 1, berapa? 1,72, Pak. 1,7272 ya? Iya. 1,727 gitu ya. Nah, artinya titik yang sebelah kiri ini kalau kita bikin yang lengkapnya di sini nih, kalau kita bikin titiknya nih di sini, ini akan memiliki titik sebesar 1,7272. 1,727. Paham nggak kalian? Ngerti? Paham? Paham nggak? Paham ya? Berarti udah ya. Berarti PR kalian tinggal 4. 4 yang untuk yang ganjil, 4 untuk yang genap. Dikerjakan, dikumpulkannya itu hari Rabu sebelum kita mulai kuliah. Oke? Nah,
Sekarang kita akan mereview materi dari awal, yaitu dari kinematika, dinamika, dan usaha energi. Oke, kalian mau membahas soal yang tipe yang mana? Kinematika, dinamika, atau usaha energi? Mau yang mana dulu? Mau yang mana? Mau yang mana? Halo, halo, halo. Kalau berurutan sesuai materi gitu, Pak. Soalnya, Kinematika dulu berarti. iya, Pak. Tapi nggak tahu sih teman-teman yang lain mau gimana. Bebas, terserah. Kalian mau kinematika dulu boleh. Bentar, saya cek dulu ya soal-soalnya ya. Oke, kinematika itu tipe soal UTS-nya paling nggak akan jauh dengan grafik, ya nggak sih? Terus parabola, gitu ya. Sama apa lagi biasanya? Sama fungsi kan, fungsi kecepatan atau fungsi posisi atau fungsi waktu. Nah, saya coba kirimkan dulu ya beberapa soal UTS. Nah, saya coba kirimkan dulu beberapa soal UTS yang saya udah dapat dari buku-buku yang kalian punya kayak Piwiki dan lain-lain. Bentar ya. Satu, dua, tiga. Kalian pilih sendiri aja ya. Kalian mau pilih kalian pilih sendiri aja. Kalian mau pilih yang mana? Oke. Bentar ya, saya kirimin dulu. Nah, aku mau. Bentar ya. Oke. Nah, saya punya 8 soal kinematika. Oke. Bentar. Save to share album. Save to apa ya? Save to. Bentar. Kok nggak mau dia? Bentar. Ini harus dikirim satu berarti ya. Bentar. Ini berarti dikirim satu. Nah, saya punya 8 soal kinematika. Kalian terpilih sendiri aja mana yang kalian mau. Oke, bentar ya. Ini, oh udah ding. Nah ini nih. Oke, kebaca nggak kalian? Ini soal pertama ini kinematika semua ya. Soal kedua ini soal pertama mengenai grafik kinematika. Soal kedua itu bola dilemparkan vertikal gitu ya. Soal ketiga ini dikasih fungsi kecepatan. Soal keempat, grafik lagi. Soal kelima, fungsi lagi. Soal keenam, dikasih fungsi lagi. Soal ketujuh, dikasih grafik. Soal ke-8, dikasih grafik lagi. Nah, ini tadi. Kan mau pilih yang mana? Mau pilih yang mana? Pilih yang mana? Ini soal ini soal satu. Ini soal dua. Ini soal tiga. Ini soal empat. Ini soal lima. Ini soal enam. Ini soal tujuh. Ini soal 8. Mau pilih mana kalian? Halo? Halo, halo? Halo? Halo, halo? Gimana? Mau pilih yang mana? Ayo, halo? Bebas, nggak harus. Kalian mau yang mana? Jangan diam aja. Kalau diam aja saya nggak tahu kalian mau ngerjain yang mana. Mau yang mana? Nah, halo? Halo? Halo, halo? Mau kerjaan yang mana kalian? Oh, yang grafik Pak, yang nomor 5 apa 6 ya kalau nggak salah. Yang mana nih? Tar ya. Ini satu, lima ya. Dua, tiga, empat, empat. Nah, Empat, lima.
Yang 6. sebelumnya Pak, yang 4 yang grafik. Iya, Ini, yang ini. iya Pak. Oke, berarti kita coba ke yang ini ya, grafik ya. Oke, ini jadi kita sengaja saya kasih soal-soal UTS tuh tujuannya adalah supaya kalian bisa memahami UTS tuh seperti apa sih tingkat kesulitannya. Oke, ini soal grafik. Oke, nah kalau kita ketemu soal grafik, kita harus lihat dulu grafik yang diberikan itu apa, yaitu grafik kecepatan terhadap waktu, gitu ya. Nah, yang A suruh ngapain? Suruh gambarkan grafik percepatan terhadap waktu. Jadi dari grafik kecepatan yang kita sudah punya, kita diminta untuk membuat grafik percepatan. Jadi dari grafik disuruh buat grafik lagi. Bikin dulu aja grafiknya. Oke, bikin aja dulu grafiknya. Gitu ya. Sumbu Y-nya itu adalah percepatan, sumbu X-nya adalah T, gitu ya. Karena T-nya dari 0 sampai 8, kita bikin juga T-nya dari 0 sampai 8. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paham ya? Ngerti? Nah, kan kita kalau mau bikin grafik, kita butuh data kan? Kita harus punya datanya. Karena kita mau bikin grafik A terhadap T, maka kita punya data A-nya. Kan inget nggak? Kalau kalian punyanya grafik V, mau minta percepatan. Dari V mau cari A, diapain? Turun apa integral? Dari V mau ke A, diturunin apa diintegralin? Halo? Dari V mau nyari A, diturunkan apa diintegralkan? Halo, halo? Turunkan, Halo? Pak. Turunkan. Turunan itu apa sih artinya? Kan kalau dari V mau ke A itu kita turunin. Turunan itu artinya apa sih di grafik? Ingat nggak? Apa artinya turunan di sebuah grafik? Apa? Ya catatan? Apa artinya turunan di sebuah grafik? Apa artinya? Gradien, Halo? Pak. Gradien. Jadi turunan itu adalah gradien. Gradien itu apa sih? Apa itu gradien? Kemiringan. Kemiringan garis. Coba kalian lihat. Dari 0 sampai 8. Dari 0 sampai 8. Grafiknya ini punya berapa kemiringan? Punya berapa kemiringan? Punya berapa kemiringannya? 0 sampai 8? Ada berapa? Sebutin. Ada berapa kemiringan? Jumlahnya ada berapa kemiringannya? Ada? Ada berapa? 4. Halo? Ada berapa? 4. Ada 4. Kita coba lihat ya. Kemiringan pertama ini. Benar nggak? Betul? Ini berarti A1. Kemiringan kedua ini. Ini beda loh kemiringannya. A2. Kemiringan ketiga ini. A3. Kemiringan keempat ini. A4. Kemiringan kelima mana ya warnanya ya? Ini deh. Ini. A5. Kemiringan keenam ini. A6. Kemiringan ketujuh mana ya? Ini aja deh ya. Oke, jadi ada berapa kemiringan? Ada berapa kemiringan? 7. Berarti kita harus mencari A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7.
Nah, gimana nyarinya? Gampang. Per sini ya, A1 tuh dari 0 sampai 1 kan? Oke, dari 0 sampai 1. Oke, gradien itu adalah delta Y dibagi delta X. Coba lihat, A1, delta Y-nya berapa? Berapa delta Y-nya A1? Berapa delta Y-nya A1? Halo, 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 halo. Delta Y itu Y akhir kurang Y awal. Berapa? Halo, halo. Lihat dari grafiknya. Berapa itu? Coba. A1 delta Y-nya berapa? Halo. -10, Pak. Oke. Ingat ya, yang namanya delta itu apa? Delta itu Y akhir dikurangin Y awal. Y akhirnya berapa? 0, Y awalnya -10. berarti 0 dikurang min 10 berapa? -10. Lah, berapa? 10. Lah iya 10, Pak. 10. Berarti ini Y akhirnya 0, Y awalnya min 10. Kalau delta X gampang ya. 1 min 0. Jadi berapa dapatnya? 10. 10. Paham kalian? Ngerti? Iya, Iya. Pak. Masukin. Berarti ketika 0, nilainya 10. Nah, lepas pusingnya deh. Ketika 0 tuh 10. Ketika 1 juga 10. Paham nggak kalian? Bayang? Iya, Pak. Ngerti? Nah, sekarang bikin grafiknya. Kan kita punyanya grafik V kan? Kita mau cari A. Dari V ke A itu kan turunan. Turunan itu pangkatnya nambah atau berkurang? Turunan itu pangkatnya nambah atau berkurang? Berkurang. Berkurang. Nah, sekarang coba kalian lihat. Kalau grafiknya seperti ini nih, ini grafik pangkat berapa sih? Ingat nggak? Waktu itu saya pernah bikin tabelnya kan? Bagaimana bentuk grafik mempengaruhi jumlah pangkat terbesar mempengaruhi bentuk grafiknya. Kalau pangkatnya itu pangkat 0 terbesarnya, bentuk grafiknya adalah garis horizontal. Kalau pangkat terbesarnya pangkat 1, bentuk grafiknya adalah linear. Bisa ke atas, bisa ke bawah. Kalau pangkat terbesarnya pangkat 2, bentuk grafiknya adalah parabolik. Bisa kebuka ke atas atau bisa kebuka ke bawah. Kalau pangkat terbesarnya pangkat 3, dia ada belokannya. Bisa berbelok ke atas atau ke bawah. Nah, kalian coba lihat. Kalau ini nih, ini tuh pangkat berapa sih kalau kayak gini? Pangkat berapa ini? Pangkat berapa? Kalau garis lurus, linear pangkat berapa? Pangkat? Pangkat berapa? Ini. Pangkat berapa? Kalau linear, 1, Pak. pangkat 1. Kalau V-nya pangkat 1, maka A-nya pangkat berapa? Tadi kan dari V ke A kan turunan. Turunan kan pangkatnya 0, Pak. berkurang kan? Pangkat 0. Berarti harus bentuknya seperti garis horizontal. Berarti ini gambarnya garis horizontal. Paham? Ngerti nggak? Paham, Paham Pak. nggak? Nah, lanjut lagi sekarang. Terus A2 itu dari 1 sampai 2. Bikin lagi. Dari 1 sampai 2. A2 sama rumusnya. Delta Y per delta X. Nah, coba lihat. Nih, dari 1 sampai 2. Berapa delta Y-nya?
Berapa Y awal, berapa Y akhir. Delta itu Y akhir kurang Y awal. Berapa jadinya? Berapa jadinya? Halo, lihat lihat catatan. Halo, halo. Lihat, lihat dari grafik berapa delta Y-nya? Lima, Pak. Berapa? Berapa? -5, Pak. Emang Y mula-mulanya berapa? Berapa? Nih, di sini nih. Nih berapa nih Y mula-mulanya nih? Berapa? 0. Y akhirnya berapa? 5. Berarti kan delta Y itu apa? Iya, Y kurang ke awal. akhir dikurang Y awal. Kalau delta X kan gampang ya. 2 min 1. Jadi berapa ini? Jadi 5. Satuan jangan lupa. Berarti ketika 1 nilainya 5. 5 tuh di sini kan? Nah, kita pasangkan di sini. Ketika 2 juga 5. Berarti kita pasangkan juga di sini. Paham nggak kalian? Ngerti? Ngerti nggak? Halo? bisa, Pak. Nah, Iya, sekarang Pak. lihat lagi grafiknya. Lihat grafik A2. Grafiknya ini yang ini nih. Ini pangkat berapa kalau kalau kayak gini? Pangkat Tuh, 1. Kalau V-nya itu pangkat 1, maka A-nya jadi pangkat berapa? pangkat 0. 0. 0 kan tadi kan garis linear kan? Berarti dia linear lagi. Paham nggak? Ngerti ya? Iya, Pak. Ngerti nggak? Oke, lanjut lagi. A3 itu 2 sampai 3. Bikin lagi. Dari 2 sampai 3. A3 berarti sama aja. Delta Y dibagi delta X. Coba lihat A3 ya. Dari 2 sampai 3. Berapa delta Y-nya? Berapa delta Y-nya? Berapa Y mula-mulanya? Berapa Y mula-mulanya? 5. 5. Y akhirnya berapa? 10. Eh, 5 itu. A3 5 juga. Berarti delta Y-nya Y akhir dikurang Y mula-mula, betul? Dibagi 3 min 2. Dapatnya 0. Betul nggak? Betul? Iya, Pak. Masukin ketika 2 dia bernilai 0, ketika 3 juga bernilai 0. Paham? Oh, baik, Pak. Paham nggak? Nah, lihat lagi. Nih, kalau kayak gini pangkat berapa kalau garis horizontal? Pangkat 0. Pangkat 0. Pangkat 0 itu kan konstanta, ya nggak sih? Bener nggak? Betul? Pangkat 0 itu konstanta kan? Kalau di matematik, 3 pangkat 0, misalnya Iya, X Pak. pangkat 0, jadi suatu angka kan? Kalau Iya, angka konstanta, kalau kita turunkan jadi apa? 0. Jadi angka 0 Jadi, ya, bukan pangkat 0. Jadi angka konstanta diturunkan jadinya angka 0. Berarti grafiknya adalah grafik untuk fungsi angka 0. Itu gimana? Sama kayak grafik 0, cuman dia tepat di sumbu X-nya. Paham kalian? Ngerti? iya, Paham? Pak. Oke, lihat lagi sekarang nyari A4. A4 tuh dari 3 sampai 4 ya. Bikin lagi sampai semuanya dapat. Dari 3 sampai 4. Dapatnya A4. Delta Y dibagi delta X. Lihat, A4. Berapa delta Y-nya? Y mula-mulanya berapa? Y akhirnya berapa? 5, Pak. Y mula-mula berapa? 5. 5. Y akhirnya 10. 10. Berarti 10 dikurangin 5. Betul ya? Masukin ke sini. 10
dikurangin 5 dibagi X-nya kan 4 dikurangin 3 jadinya 5. Titik-titikin lagi 5. Berarti ketika 3 itu nilainya 5 di sini kita ganti deh warnanya deh. Nah, di sini ketika 4 juga nilainya 5. Paham? Nah, lihat lagi grafiknya. Nih, kalau linear kayak gini pangkat berapa? Satu, Pak. Pangkat 1. Kalau A-nya pangkat 1, maka V-nya pangkat berapa? Balik. Kalau V-nya pangkat 1, maka A-nya pangkat berapa? 0. Pangkat 0 tuh garis horizontal. Berarti dia seperti ini. Bayang? Nah, belum beres kan? Lanjut lagi. Sekarang dari 4 sampai 6. Jadi tinggal dihitung pelan-pelan aja. Dari 4 sampai 6. Dapatnya A5. Rumusnya sama. Delta Y dibagi delta X. Lihat lagi dari grafik. Nih, 4 sampai 6 ya. Berapa Y mula-mulanya? Berapa Y mula-mulanya? 10. Y mula-mula 10. Y akhirnya berapa? 10 juga, Pak. 10 juga. Berarti delta Y-nya Y akhir dikurangin Y mula-mula. Ininya 6 dikurangin 4. Jadinya 0. Betul? Masukin lagi. Berarti ketika 4 itu hasilnya 0. Titikin. Ketika 4 itu hasilnya 0. Ketika 6 juga hasilnya 0. Lihat lagi grafiknya. Nah, lihat. Kalau grafiknya horizontal kayak gini, pangkat berapa nih? Pangkat? 0, Pak. Pangkat 0. Pangkat 0 kan konstanta. Konstanta kalau diturunkan jadi angka 0, betul? Iya, Pak. Berarti grafiknya grafik angka 0. Gimana grafik angka 0? Sama kayak grafik pangkat 0, tapi dia tepat di sumbu X-nya. Oke, lanjut lagi ya. Terus A6 tuh, dari 6 sampai 7. Cari lagi. Dari 6 sampai 7. A6. Delta Y dibagi delta X. Lihat lagi grafiknya. Nih ya, A6 ya, dari 6 sampai 7. Berapa Y mula-mulanya? 10, Pak. 10. Y akhirnya? 0. Eh, Min 10. min 10. Berarti Y akhirnya itu min 10. Y mula-mula 10. Betul? Dibagi 7 min 6. Jadinya min 20 per 1. Bikin min 20, anggaplah di sini deh. Min 20 nih. Gitu ya. Berarti ketika 6, itu dia min 20. Gitu ya. Titikin. Ketika berapa lagi? 6 sampai berapa? Sampai 7 ya. Ketika 7 juga hasilnya 20, min 20. Nah, kalau udah lihat grafiknya lagi. Kalau grafik garis linear ini berarti grafik pangkat berapa nih? Pangkat? Pangkat berapa kalau linear? Pangkat? 1, Pak. 1. Kalau diturunkan jadinya pangkat? 0. Nah, berarti dia garis horizontal. Pangkat 0 sama angka 0 tuh berbeda ya. Sekarang dari A7 ya, dari 7 ke 8. Cari lagi. Dari 7 ke 8. A7 delta Y dibagi delta X. Lihat lagi dari grafik. A7. Lihat ya. Ini sama ini. Berapa Y mula-mulanya? Min 10. Min 10. Y akhirnya? Min 10 juga, Pak.
Berarti kalau kita masukin ke sini, Y awalnya akhirnya min 10, dikurangin min 10, dibagi 8 min 7. Jawabannya 0. Betul? Nah, masukin ke sini. Berarti ketika 7, dia bernilai 0. Ketika 8 juga bernilai 0. Lihat lagi grafiknya. Lihat, kalau grafik horizontal tuh berarti pangkat berapa? Nol, Pangkat Pak. 0. Pangkat 0 itu kan konstanta. Konstanta diturunkan jadi angka 0. Berarti dia grafik angka 0. Paham? Ngerti? Ngerti nggak? Iya, Pak. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oh, kalau tidak ada lanjut. B. Bila pada saat T0, benda berada di posisi X sama dengan 1. Tentukanlah posisi benda saat T sama dengan 5. Nah, tulis ini yang B. Ketika T-nya sama dengan 0, R ketika 0 itu letaknya di mana? Di 1 ya. 1 karena di X berarti 1I. Nah, pertanyaannya itu adalah berapa R saat T sama dengan 5 detik? Oke. Nah, lihat lagi. Kita kan punyanya grafik V, betul? Kalau dari V mau mencari R, diapain tuh? Turunan apa integral? Dari V mau cari R. Apa? Turunan atau integral? Kalau dari V mau nyari R? Halo? Dari V mau cari R tuh diapain? Integral. Turunan apa? Integral, Pak. Integral. Integral. Integral ya, jangan lupa. Integral itu dapatnya delta loh ya. Delta R bukan R. Itu adalah integral dari V dt. Yang namanya integral harus pakai batas kan biar dapat hasil. Batas bawahnya itu adalah yang diketahui, yaitu 0. Batas atasnya yang mau kita cari, 5. Masalahnya, kita nggak dikasih fungsi V. Kita itu dikasihnya grafik V. Apa artinya integral di sebuah grafik? Ingat nggak? Arti integral di sebuah grafik adalah apa artinya? Halo? Halo, halo? Ingat Luas, nggak? Pak. Luas. Berarti sama ini adalah luas grafik. V terhadap T. Nah, karena ini perpindahan, berarti adalah luas grafik yang ada di bagian atas dikurang nilai mutlak dari luas grafik yang ada di sisi bawah. Paham? Lihat lagi. Nah, berarti kita bagi-bagi ya luasnya ya. Contoh, ini kita anggap sebagai luas 1 boleh? Boleh ya? Luas 2 bentuknya apa nih? Yang gampang. Luas 2 ini deh, kita potong aja deh ya. 2 ini deh. 3 ini deh. Boleh kan? 4 bentuknya trapesium. 5 bentuknya 5 sampai 6 ya aslinya. Bentuknya persegi. Nah, 6 segitiga. 7 trapesium. Paham kalian? Ngerti nggak? Paham? Ngerti? Ngerti nggak? Halo, ngerti Bisa, nggak? Pak. Oke. Sekarang kita hitung luasnya ya. Luas 1 berapa? Lihat. Berapa luas 1? Luas segitiga. Berapa? Berapa dapatnya luas 1? Halo, halo. Luas segitiga rumusnya apa sih? Setengah dikali berapa alasnya? Alasnya Berapa 1, Pak. alasnya? Alasnya 1. Berapa tingginya? Min 10. Tingginya
Min 10, Ting- Pak. tingginya 10 dong. Tingginya min 10. Iya, Benar. 10. Iya, benar. Min 10 betul. Karena dia di bagian bawah kan? Iya, Betul ya? Dapatnya jadi berapa? Negatif 5, betul? negatif 5. Oke. Kalau luas 2. Luas 2 bentuknya apa? Segitiga juga, Pak. Tiga juga, berarti setengah. Dikali berapa alasnya? 1 1. juga ya? Dikali tingginya 5, betul? Iya, Jadinya 2,5. 2,5. Oke, bentar. Luas 3. Bentuknya persegi ya? Iya. Betul? Oke, bentar. Bentar ya. Oke, berapa luas persegi? Panjang kali 1 lebar. 1 kali 5. dikali 5, betul? Dapatnya 5, betul? Oke. Terus, luas 4. 4, bentuknya apa? Trapesium. Berapa luasnya trapesium? Setengah dikali jumlah sisi sejajarnya berapa? 5 ditambah 10 dikali Kali tingginya tinggi. 1. Tingginya Jadi berapa? 7,5, betul? 7,5. Luas 5. Luas 5 itu bentuknya persegi ya. Iya, Berarti 2 dikali 10. 10. Jadinya 20. 20. Luas 6. Segitiga setengah dikali. Nah, ini berapa nih? Nah, itu. Nah, bisa nggak kalian cari? Bisa. Caranya pakai persamaan garis. Ini kan kalian tahu, ini kan di 6,10, betul nggak? Sedangkan di sini adalah 7, min 10, gitu kan? Iya, Ini Pak. kan kalian mau tahu, ini tuh udah tahu kan? Ini X-nya kita nggak tahu, tapi Y-nya 0 kan? Betul nggak? Iya, Pak. Cari pakai persamaan garis. Yang itu loh, yang tadi, ingat kan? Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Y-nya kita udah tahu 0. Y1-nya 10. Y2-nya min 10. X-nya yang mau kita cari. X1-nya 6. X2-nya 7. Kita dapatlah min 10 dibagi min 20 sama dengan, coret ya, X min 6 dibagi 1 kali silang. Min 1 sama dengan min 2X ditambah berapa tuh? 12. Pindah ruas. 2X sama dengan 12 ditambah 1. Berarti 2X itu 13. Maka X-nya itu adalah 6,5. Betul, paham? Oke. Jangan langsung nembak X-nya 6,5 ya. Ini kebetulan aja. Jadi kalau kalian mau di soal harus dibuktikan dulu ini berapa. Ngerti ya? Berarti ini 6,5 ya. Berarti setengah ya. Paham, paham? Berarti alasnya setengah, tingginya 10. Dapatnya berapa? 2,5. Betul? Betul nggak? Iya, Pak. Sekarang luas 7. Bentuknya apa luas 7? Trapesium. Trapesium. Setengah. Berapa sisi sejajarnya? 6,5 ke atas 1,5. Ditambah 1. Betul? Dikali min 10. 10. Betul? Coret. Jadi 2,5 kali min 5 berapa? Min 12,5 ya. Bener nggak? Betul? Iya, Pak. Udah, tinggal masukin. Berarti luas yang atas itu luas 2, luas 3, luas 4, luas 5, luas 6. Luas yang bawah, luas 1 sama luas 7 kan? Masukin ke sini. Berarti luas 2 tambah luas 3 tambah luas 4 tambah luas 5 tambah luas 6. Dikurang luas 1 ditambah luas 7. Paham?
Luas 2 itu berapa tadi? Luas 2, 2,5. Kita copy aja lah ya, biar nggak usah pusing-pusing. Biar kita nggak usah pusing-pusing harinya. Oke, copy. Taruh di sini aja deh. Nah, ini. Berarti luas 2 itu 2,5. Luas 3, 5. Luas 4, 7,5. Luas 5, 20. Luas 6, 2,5. Luas 1, min 5. Luas 7, apa tadi luas 7? Luas 7 itu min 12,5. Oke. Jadi berapa tuh? Ini 10. 10, 20, 10 tambah 20, 30, 35 tambah 37 ya? Betul nggak? Dikurang minus 17,5. Jadi ini berapa? 20 ya? Betul ya? Betul nggak? Betul nggak? Halo, halo. Betul nggak ini berapa? 37,5 dikurang mutlaknya. Mutlaknya min 7,5 jadi berapa? 20, Pak. 20 bener ya? Iya. 20. Satuannya apa? Meter. Karena dia bilang cuma bergerak ke sumbu X kan ya? Maka jangan lupa ini dikasih huruf I. Nah, ini kan masih delta R nih. Artinya ini apa? Oh, ini 0 sampai 5 doang. Sorry. Dia minta cuma 0 sampai 5 doang. Kebanyakan berarti kita. 0 sampai 5 berarti cuma sampai sini doang ya, luasnya ya. Paham? Bayang. Kebanyakan kita ngitung luasnya. Berarti luas 5 kita perkecil ya. Jadi luas 5 cuma sampai sini doang. Jadi ini dia cuma minta sampai 5 doang. Oke. Berarti luas 5 itu adalah berapa tuh? 1 dikali 10 ya. Nah, karena dia cuma minta sampai 0 sampai 5 aja, berarti yang ada luas 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini kebanyakan kita luas 1, ini nggak usah. 1, 2, 3, 4, 6 nggak usah. Oke. Nah, tadi kan luas 5-nya jadi 10 ya. Nah, jadi seperti ini nih. Jadi karena dia cuma minta sampai 5 aja. Berapa ini? 10, 25 ya. 10, 20, 25. Oke. Nah, 25 kurang 5, 20. Nah, ini adalah posisi saat 5 detik dikurangin posisi saat 0 detik. Nah, karena kita tahu posisi 0-nya adalah 1, maka dapat dong posisi saat 5 detik itu adalah 20i ditambah posisi saat 0 detik. Maka dapat 20i posisi saat 0 detik adalah 1i. Maka dapatlah posisi saat 5 detik itu adalah 21i. Paham gak kalian? Ngerti gak? Paham? Ngerti? Bisa, Pak. Bikin. Paham ya? Oke, bentar. Oke. Nah, terus yang C minta apa? Tentukanlah panjang lintasan yang ditempuh. Panjang lintasan itu jarak ya. Jarak sama perpindahan itu beda. Walaupun dia secara rumusnya mirip. Jarak juga simbol delta R. Oke. Delta R itu adalah integral V dt juga. Oke. Karena dia meminta dari 0 sampai 5, berarti batasnya juga dari 0 sampai 5. Nah,
Apa artinya integral di sebuah grafik? Artinya itu adalah luas. Luas dari grafik V terhadap T. Nah, bedanya sama perpindahan apa? Kalau jarak itu adalah luas yang bagian atas, grafik atas, ditambah mutlak dari luas dari grafik bawah. Oke, berarti sama aja ini luas 2 ditambah luas 3 ditambah luas 4 ditambah luas 5. Ini berarti luas 1. Nah, tadi kan luas ini berapa tadi di total? 25 kan? Berarti ini 25 ditambah ini luas 1 itu min 5. Oke, maka dapatlah si delta R-nya itu adalah 30. Kalau delta R itu kan skalar. Berarti nggak usah kalian tambahkan IJK lagi. Paham nggak kalian? Paham? Ngerti? Ngerti nggak? Halo, halo? Halo, ngerti nggak? Halo, halo? Halo, Bisa, paham nggak kalian? bisa Pak. Ngerti? Bisa ya? Jadi, kalau di apa? Kalau jarak, kalian tinggal tambahkan luas yang atas tambah luas yang bawah. Tapi kalau perpindahan, luas yang atas dikurang mutlaknya luas yang bawah. Oke? Paham ini? Ngerti? Sekarang kita coba yang dinamika deh ya. Nah, saya kirimin dulu soal dinamika. Saya punya beberapa soal dinamika. Oke. Oke, kita coba kerjaan soal dinamika dulu. Tapi saya kan pilih sendiri mau yang mana. Oke, bentar saya kirim dulu. Oke, mana soalnya? Nah, saya punya 8 soal dinamika. Ini soal 1, ini soal 2, ini soal 3, ini soal 4, ini soal 5, ini soal 6, ini soal 7, ini soal 8. Oke, coba kalian pilih mau soal dinamika yang mana? 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mau yang mana? Soal yang mana? Pilih aja. Soal yang mana? Halo, halo. Soal yang mana yang mau kalian kerjakan? Yang mana? Halo, halo. Halo? Em, Soal yang mana? saya Ini mau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pilih yang mana? Yang akan kita kerjakan? Soal yang mana? yang pertama aja, Pak. Yang ini. Yang ini. Mm-mm. Oke. Coba kerjain ya soal yang tes 11. Oke, kita coba yang ini. Oke. Nah, di sini kita punya soal seperti itu. Ada informasinya. Massa 1, 5 kg. Massa 2, 8 kg. Disusun
pada gambar di bawah ini. Nah, hati-hati. Dia memberitahu koefisien gesek statik dan kinetik antara benda M1, M2 terhadap MB. MB itu bidangnya ya. Nah, ini ada mu S-nya sebesar 0,2 dan ada mu K-nya sebesar 0,1. Nah, saya pernah bilang ke kalian waktu kita belajar bab ini. Oke, waktu kita belajar bab ini, saya pernah bilang ke kalian, hati-hati kalau kalian ketemu soal dinamika yang memberitahu mu S sama mu K. Oke, kalau dia ngasih tahu mu S dan mu K, itu hati-hati, itu secara tidak langsung kalian diminta untuk melakukan yang namanya cek apakah bendanya itu beneran gerak atau enggak. Oke? Jadi hati-hati. Nah, artinya soal ini adalah soal jebakan gaya gesek sesuai dengan catatan yang saya pernah bikin. Coba dilihat catatannya. Kalau kalian ketemu soal jebakan gaya gesek, langkah pertama apa yang kalian lakukan? Buka catatannya. Langkah apa yang kalian lakukan kalau ketemu soal jebakan gaya gesek? Apa? Apa-apa? Halo, halo. Coba lihat catatannya, sambil dibuka catatannya. Buka catatan waktu kita belajar dinamika. Cari jebakan gaya gesek. Jebakan gaya gesek. Itu langkahnya apa? Langkah pertama apa? Itu bukan Pak yang nyari sigma F sama dengan 0. Nah, baca dulu catatannya. Buka catatan yang saya kasih. Saya udah kasih langkah-langkah gimana ngerjain kalau kalian ketemu kasus jebakan gaya gesek. Langkah pertama apa? Baca catatannya. Ada kan semuanya catatannya udah saya kasih kan? Apa langkah pertama? Yang buat asumsi, Pak. Ya, itu langkah pertama apa? Buat asumsi. Buat asumsi gerak. Oke. Menurut kalian, M1 akan gerak kemana? Ayo. M1 geraknya kemana? Dia geraknya ke bawah. Ke bawah kan? Eh, Nggak mungkin tiba-tiba. Nggak mungkin dong tiba-tiba M1 gerak ke atas sendiri. Iya nggak sih? Berarti ini akan bergerak ke sini. Dan M2 pun akan gerak ke sini. Gitu ya? Paham? Nggak mungkin kan tiba-tiba M1 gerak ke atas. Iya nggak sih? Betul? Betul nggak? betul, Pak. Langkah kedua apa? Langkah kedua apa? Apa langkah kedua? Catatan. Buat diagram gaya. Buat diagram gaya per benda. Oke. Jadi gambarnya jangan digabung. Ketika kita gambar M2, maka yang kita gambar hanya M2-nya saja. Oke. Ada apa saja di M2? Karena dia punya massa, maka dia punya berat. Ada apa lagi? Gaya di M2? Ada apa lagi gaya di Gaya M2? normal ke atas. Ya normal ke arah atas. Ada apa lagi? Perpindahannya, Pak. Gayanya. Ada gaya apa lagi? Kan kita lagi bikin diagram gaya. Ada gaya apa lagi? F-nya ke kanan. Apa? Ada apa? F. F apaan? Hmm. F apa? Maksudnya F apa itu? Coba ada gaya apa lagi? Yang waktu itu udah pernah saya ajarin. Ada gaya apa lagi coba? Karena kalau kalian nggak bisa buat gambar diagram gaya, percuma. Kalian nggak akan bisa ngerjain dinamika. Karena dinamika itu intinya adalah buat diagram gaya dengan betul. Kalau diagram gaya saja kalian nggak akan bisa ngerjain soal dinamika semudah apapun. Ada gaya apa lagi coba?
di M2. Ada apa lagi? Coba ayo. Dia tegangan tali, Pak, Tegangan tali ke arah mana? ke arah katrol. Ke arah kanan, gitu kan ya? Betul? Ya. Ada apa lagi? Udah? Udah belum? Udah sih, Pak. Ada gesekan. Wah, Oh iya, berarti iya. sini ada gesekan ke sini. Gaya gesek satu. Paham? Dua maksudnya. Nah, sekarang kita gambar yang benda M2-nya saja. Jangan gambar yang M1-nya saja. Jangan gambar yang benda yang lain. Paham? Ada gaya apa saja di M1? Gravitasi, Pak, normal. Karena dia punya massa, maka dia punya gaya berat. Betul? Iya, Pak. M1 kali G. Ada apa lagi? Normal. Kenapa dia ada gaya normal? Karena bersentuhan Bersentuhan. dengan bidang. Ada gaya normal. Ada apa lagi? Ada tegangan tali ke Ke arah arah kiri. mana tegangan tali? Ke Kiri, Pak. arah, Ke arah ya katrol. betul. Ke sini kan? Iya. Tegangan tali. Ada apa lagi? Ada FG1 FG1 ke arah mana? ke ke bawah. Ke atas, Ngaco. ke atas, Pak. Ke Ke atas, sini. ke atas, ke atas, berlawanan. Kan iya, kan kita udah bikin. Kalau asumsinya M1 geraknya ke bawah, betul? Iya, Pak. Nah, karena kita tahu ini kan kemungkinan geraknya tuh ke sini kan? Betul ya? Berarti ini sebagai sumbu X-nya. Ini sebagai sumbu Y-nya. Nah, selain kita harus memastikan semua gayanya ada gaya apa saja, kita juga harus memastikan gaya-gaya tersebut sudah berada di sumbu yang benar. Lihat, gaya normal satu udah di sumbu Y kan? Betul? Iya, Pak. Gaya tegangan tali udah di sumbu X. Gaya FG1 udah di sumbu X juga. Tapi M1G ngaco kan? Dia Iya. nggak ke sumbu X, nggak ke sumbu Y kan? Berarti apa? Harus diurai dari buntut mau ke kepala, ke sini dan ke sini. Paham? Kalau ini sudutnya theta, maka di sini juga pasti theta. Ngerti? Paham? Bisa, Pak. Oke, berarti yang ini M1G sin theta atau cos theta? Sin atau cos? Sin Yang atau mana, cos? Pak? Yang ini Iya, nih kos, yang Pak. saya bikin. Nih, M1G sin atau cos? Itu cos, Pak. Kos. Cos. Yang ini berarti M1G sin theta. Iya, Paham? Gampang kan? paham, Pak. Oke. Setelah itu langkah selanjutnya apa? Ya catatan. Setelah kita buat diagram gaya, langkah selanjutnya apa? Apa langkahnya? Yang untuk gaya gesek dan gaya normal kasih indeks. Bukan yang itu. Itu mau jebakan gaya kontak. Cari jebakan gaya gesek. Nah, coba lihat langkahnya. Apa? Apa? Tadi kan saya buka catatan ya, buka catatan kalian. Apa langkahnya? Tadi kan kita udah bikin asumsi gerak. Langkah kedua tadi kita bikin diagram gaya. Langkah ketiga apa? Cari di catatan kita jebakan gaya gesek. Apa langkahnya? Yang hitung gaya gesek maksimum. Bukan, lihat poin ketiga apa tadi di atasnya? Apa poin ketiga? Apa? Apa? Masa kalian nggak bisa baca sih? Coba deh dilihat catatannya. Kan kita kasih nomor kan? Satu ngapain? Dua ngapain? Satu kan buat asumsi gerak. Dua
buat diagram gaya. Terus tiga apa? Tiga apa? Ngecek dia itu kalkulasi Nah, gerak atau enggaknya. dicek dulu. Kenapa harus dicek dulu? Karena dia ngasih tahu informasi ada mu S, ada mu K. Maka kita harus lakukan cek dulu. Cek bendanya itu gerak atau tidak. Gimana ngeceknya? Gimana ngeceknya? Langkah pertama, hitung dulu yang namanya gaya gesek maksimum. Paham? Ngerti nggak? Apa rumusnya gaya gesek maksimum? Apa rumusnya gaya gesek maksimum? Ya, kali N. Mu S dikali normal. Nah, karena kita asumsikan dia geraknya ke sini kan, ini X sama Y-nya. Oke. Nah, berarti kan dia kalau untuk benda dua, dia tidak bergerak ke sumbu Y kan, maka sigma FY-nya 0. Berarti ada apa aja? Ada gaya normal 2 dikurangin M2G sama dengan 0. Maka gaya normal 2 itu adalah M2G. M2G itu berapa M2-nya? M2-nya 8 kali G 80 Newton. Oke, ini untuk benda 2. Nah, benda 1 juga sama. Dia kan tidak bergerak ke arah sumbu Y. Maka sigma FY-nya juga 0. Ada apa aja di benda 1? Ada normal 1 dikurangin M1G cos theta sama dengan 0. Maka dapatlah normal 1. M1G berapa? 5. Gravitasinya 10. Cos theta-nya berapa? Kalau tan-nya 3/4, tan theta 3/4. Berarti cos theta-nya 4/5 kan? Betul? Berarti dikali 4/5. Coret-coret. 40 Newton. Nah, sekarang lihat. Di sini kan gesekannya ada 2 ya. Ada gaya gesek dari 2 sama gaya gesek dari 1. Maka ini dihitung 2 kali. Ada mu S dikali normal 1 ditambah mu S dikali normal 2. Mu S-nya berapa? 0,2. Normal satunya adalah 40 Newton. Ditambah 0,2, normal 2-nya 80 Newton. Maka dapatlah 8 ditambah 16. Berarti 24 Newton. Ini adalah F-gas max-nya. Setelah itu apa? Kita hitung yang namanya total gaya pembuat gerak. Oke? Apa itu? Semua gaya pada sumbu geraknya kecuali gaya gesek. Oke, lihat. Kalau di benda 2 yang bikin gerak adalah tegangan tali. T. Oke, ini yang benda 2 ya. Terus yang di benda ini benda 2. Kalau yang di benda 1 yang bikin gerak siapa? M1G sin theta. Tapi dikurangin tegangan tali. Gitu kan? Ini yang benda 1. Berarti kita hilangin T-nya kan? Kan T-nya habis kan? Berarti sama aja yang bikin gerak itu adalah M1G sin theta. M1-nya itu adalah 5, G-nya itu 10, sin theta itu berarti 3/5. 3/5. Coret, coret. Maka dapatlah 30 Newton. Setelah itu apa? Ya catatan. Setelah itu apa? Setelah itu apa? Setelah itu apa? Halo, halo.
Halo. Setelah itu apa? Catatannya. Halo. Coba dibuka catatannya. Ini yang belajar kalian loh ya. Kalau kalian cuma gini dong, saya udah ngerti. Ngapain saya? Kalau kalian merasa Dibandingkan apa? Bandingkan. Apa yang dibandingin? Pembuat berarti geraknya gerak sama FGS Max. Coba lihat. D FGS Max-nya 24. Pembuat geraknya 30. Gedean mana? Gedean mana? 30 Pak. FGS Max-nya 24. 30 Pembuat geraknya 30. Berarti gedean mana? gedean pembuat gerak. Pembuat gerak. Nah, saya cas dulu ya. Mana sih coba. Oke. Nah, berarti kita tahu di soal ini sigma F pembuat geraknya lebih besar daripada gaya gesek maksimum. Berarti bendanya gerak atau diam? Kalau bisa pembuat gerak, Gerak Pak. berarti kita tahu di soal ini bendanya bergerak. Karena benda itu bergerak, maka gaya gesek yang kita pakai itu adalah mu k dikali normal. Nah, ini juga sama, ada dua kan? Berarti F gas-nya ada dua, ada F gas dari benda satu sama F gas dari benda dua. Berarti F gas satunya adalah mu k dikali normal 1. Mu k-nya berapa? 0,1. Normal satunya 40. Jadinya 4 Newton. Dan F gas untuk benda 2 itu adalah mu k sama dikali normalnya normal 2. Mu k-nya 0,1, normal 2-nya 80. Berarti 8 Newton. Nah, setelah kita tahu dia gerak atau enggak, langkah selanjutnya apa? Catatan? Langkah selanjutnya apa? Apa? Halo? Langkah selanjutnya apa? Halo? Catatannya. Setelah kita tahu dia gerak atau enggak, langkah selanjutnya apa? Halo? Halo? Yang kita Apa? percepatan Pak. Nah, baru hitung percepatan, yaitu B. Jadi, kalian jangan kerjakan dulu soal B-nya kalau kalian belum yakin bendanya gerak atau enggak. Nah, ngitung percepatannya ya masing-masing ya. Kita mulai dari benda yang paling sederhana, yaitu benda 2. Nah, benda 2. Karena dia udah kita pastikan dia bergerak, maka sigma Fx-nya sama dengan M2 dikali A. Karena geraknya itu ke kanan, berarti T2, T dikurangin F gas 2. Berarti T dikurangin F gas 2 sama dengan M2 kali A. T-nya kita nggak tahu. F gas 2 berapa tadi? 8 Newton. M2 berapa? M2 8 kilo, berarti 8A. Nah, berarti kita punya apa? Tegangan talinya itu adalah 8A ditambah 8. Kita kotakin. Kenapa kita kotakin? Karena ada dua variabel. Nggak mungkin bisa kita kerjakan. Nah, hal yang sama kita lakukan untuk benda satu. Karena dia udah kita pastikan gerak, maka sigma Fx-nya juga M1 dikali A. Ada apa aja? Ada M1G sin dikurangin T dikurangin FG1. Berarti ini adalah M1G sin theta dikurangin T dikurangin FG1 sama dengan M1 kali A. Tadi M1-nya berapa? 5. Berarti 5 kali G 50. Sin theta-nya
sin theta 3/5 ya. Lihat dari sini. 3/5. Nah, tegangan talinya kalian masukin. 8A ditambah 8. Tadi FG1 berapa? FG1 tuh 4. Sama dengan M1 berapa? M1 itu 5. Berarti sama dengan 5A. Nah, coret, coret. Berarti 30 dikurang 8A dikurang 8 dikurang 4 sama dengan 5A. Berarti 30 dikurang 8 dikurang 4 sama dengan 5A ditambah 8A. Berarti berapa tuh? 30 kurang 12, 18 sama dengan 13A. Bener ya? 12 ya bener ya? Berarti dapat dong A-nya. A-nya itu berarti 18 dibagi 13. Jangan lupa satuan. Oke? Nah, jadi seperti itu langkahnya. Jadi kalian jangan langsung ngerjain soal B. Karena ada langkah terlebih dahulu, itulah kita memastikan dia gerak atau enggak. Terutama kalau soalnya memberitahu mu S sama mu K. Nah, yang C. Tentukan tegangan talinya. Oke. Tegangan talinya, T-nya ya gampang. Karena kita udah dapat A-nya, tegangan tali tadi apa? 8 dikali A ditambah 8. Berarti 8 dikali 18/13 ditambah 8. Kalau dipakai kalkulator, maka kita akan punya hasilnya itu adalah, mana ya? Kalkulator saya mana? 8 dikali 18/13 ditambah 8. Nah, ini dapatnya adalah 19,077. Oke, jadi seperti itu. Jadi kalian jangan buru-buru ngerjain apa yang diminta soal. Kalau ada langkah yang harus kalian lakukan terlebih dahulu. Jadi kalau ada mu S sama ada mu K, berarti itu indikasi kalau soalnya itu meminta kalian untuk mengecek terlebih dahulu apakah dia gerak atau tidak. Karena kalau jawabannya dia tidak bergerak, berarti tidak punya percepatan. Berarti pertanyaan B nggak perlu dijawab karena dia tidak ada A-nya. Bilang aja A-nya 0 karena benarnya diam. Seperti itu. Paham ya? Oke, jadi kita sesuai dengan kesepakatan kemarin, nanti jam 11 kita akan mulai kuisnya. Kuisnya udah saya taruh di MS Team. Saya udah pasang jam 12. Jam 12 kita sudah mengumpulkan kuisnya, ditulis tangan, dikumpulkan di MS Team. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk soal ini? Paham? Di sini aman sih, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti kalian sekarang kerjakan kuisnya yang sudah ada di MS Team, kerjakan di kertas HVS dan ditulis tangan, terus dikumpulkan jam 12 di MS Team. Oke, ntar catatan ini akan saya kirim di MS Team kita ya. Oke, yuk mari semuanya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Yuk. Bapak, maaf Pak, Ya? sebelumnya karena saya PRS, jadi belum masuk ke MS Team. Iya, PRS tapi nggak pernah masuk. Gimana? Maksudnya belum masuk ke MS Teams-nya. Iya, iya karena nggak pernah masuk juga kan? Saya pernah masuk, Bapak. Iya, cuma sekali, itu pun kuis. Tanya temennya aja, MS Team-nya apa. Oke? Oke, Pak. Terima Yo. kasih, Bapak.